Sobat Aitumeri, selamat malam. Masih bersama dengan kami. Sekarang kami berada di Kampung Yari-Yari, kampung paling ujung di distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Bendama, bersama Wakil Bupati dan Kepala Dinas Perikanan, Dinas Sosial, dan Dinas Perindak, guna melakukan kegiatan monitoring dan pembangunan kampung. Ikuti kami terus, guys. Guys, sekarang kami beserta Pak Wakil Bupati akan naik ke atas bukit ke tempat lokasi di mana kegiatan peletakan batu pertama. Ini jalannya, guys. Agak memanjat, agak tebing. Sahabat Aitumeri, sekarang kita menuju ke lokasi di mana pembangunan tugu. Seperti yang saudara-saudara lihat, agak menanjak ya. Tapi Pak Wakil tetap oke saja. Semangat. Semangat. Oke, mantap. Pak Desa, semangat. Semangat. Kamu balik, kamu sampai. Sahabat Aitumeri, inilah keadaan di bukit yang akan direncana dibangunnya tugu pendaratan Injil. Yang terhormat Bapak Pemerintah Kabupaten Teluk Bendama, dalam hal ini Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindakup, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Distrik Rumberpon, yang terhormat Bapak Wakil Klasis Rumberpon. Sebelum kita memulai dengan ibadah di hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita di hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lewati atau lalui. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, peletakan batu pertama. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, penutup. Untuk itu kita kembali pada poin yang kedua, ibadah. Untuk itu
jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita menyambut pelayan firman dengan nyanyian rohani 157 ayatnya yang pertama. Yang teguh engkau perlindungan, engkau tidak bergerak tinggal. Tuhan Yesus ku seru, tolong anakmu. Gelap. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita puji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 16. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, dan kata-kata seterusnya. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di alam yang terbuka ini, kami umat-Mu datang memuji, membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Engkau telah menjaga kami melewati malam yang panjang, dan kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh jasmani yang sehat walafiat. Tidak ada emas dan perak yang dapat kami persembahkan sebagai rasa syukur kami. Inilah umat kepunyaan-Mu dengan ungkapan syukur masing-masing. Engkau tahu maksud kami ada di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan membuat apa yang telah diputuskan dalam sidang jemaat berupa tugu dan patung. Oleh sebab itu Tuhan, untuk mendasari seluruh kegiatan kami akan membaca sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai semua kami, agar firman yang hendak kami baca dan renungkan itu boleh dapat kami memahami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap sedia untuk membaca serta mendengarkannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan yang saya siapkan bagi kita terangkat dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Pujian hanya bagi Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya akan membawa kita dalam renungan singkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia dewasa ini banyak sekali terjadi demi kepentingan tertentu. Institusi atau nama daripada gereja itu dibawa. Seringkali nama gereja ini dibawa ada dua tujuan. Satu, bisa baik untuk kepentingan jemaat itu atau institusi itu, tetapi ada yang demi kepentingan pribadi. Dia tidak berpikir dosakah, benarkah, dia tetap lakukan. Sehingga tak jarang orang Kristen ada dalam dilema. Ibarat seorang petani, ada satu pohon misalnya kasbi ditanam. Satu pohon ini ditanam, pagi dan sore disiram. Namun ada satu pohon yang sama juga, lewat 2 hari baru disiram. Pada waktu tertentu hingga petani ini mau panen, pohon yang pertama tadi tidak butuh waktu yang panjang, sekitar 2 atau 3 menit. Kasbi yang disiram pagi dan sore cabut dan dia tercabut. Sementara pohon yang kedua yang disiram 2 hari sekali, dia durasi waktu dalam mencabutnya butuh waktu. Ibaratnya satu pohon yang pertama ini diperhadapkan dengan kondisi yang mengenakan sehingga dia siap jadi. Sementara pohon yang kedua harus berupaya sedemikian untuk mempertahankan bisa dapat hidup. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, ketika kita dilanda oleh berbagai gumul, dilanda oleh berbagai pencobaan, apakah kita mau seperti pohon kedua, ataukah kita lebih mencari yang bersifat instan? Daripada saya tunggu lama, dong bilang si A sana bisa, tong ke sana sudah, tong cari orang sana supaya tong cepat sembuh. Kita orang tidak tahu bahwa dalam proses pohon yang kedua yang tadi, dia harus berupaya sedemikian rupa untuk bertahan hidup. Di tengah-tengah cobaan itu, apakah iman kita bisa memampukan kita untuk bertahan, ataukah kita ikut arus yang terjadi? Allah dalam Kristus Yesus senantiasa mengasihi Bapak Ibu dan saya. Allah dalam Kristus Yesus mencintai semua kita. Terkadang kita lebih cenderung mengutamakan kepentingan kita bila dibandingkan dengan yang Tuhan mau, mengakibatkan banyak di antara kita terjebak dalam hal-hal tertentu yang mudah sekali rapuh ketika cobaan itu datang. Hal ini mau mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan rancangannya, dan orang jahat meninggalkan, supaya kedamaian itu ada, supaya persekutuan itu ada. Dalam hal ini, secara khusus jemaat GKI Utrecht Yari-Yari dengan suka hati dan tanggunglah kewajiban, akhirnya engkau diberkati
hati melewat yang kau doakan. Tentulah Bapamu bakal tak meninggalkan anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan mengasihi engkau. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau selamat dan sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom, selamat siang. Waktu seterusnya diberikan bagi MC untuk memandu acara seterusnya. Ya, pembangunan Tugu Patung Tuhan Yesus dengan swadaya Jemaat Utrecht Yaryari. Dana yang kita dapat, dana dasar pertama sebesar 20 juta rupiah. Badan panitia sudah dibentuk dan bagi dia dari seksi 3 kelompok. Kami bekerja, kami dapat dana sebesar 20 juta rupiah. Jadi kami kerja bertahap. Jadi ini kami pasang tugu dulu. Kita bikin depo tugu karena 7 trap. Kita harus bikin 7 trap buat patung Tuhan Yesus pemberkatan, dia harus duduk di atas depo astengah. Jadi nanti kita orang bikin dia 7 trap, dia sudah pandas ini keliling sudah selesai, baru kita orang sarung patung pemberkatan, sarung dia. Maka swadaya jemaat, kami kerja sesuai dengan kemampuan kami, maka kami harus mengundang Bapak kami yang dari Bapak Wakil Bupati bersama kami dengan pembangunan yang kami sekarang hadapi ini. Jadi itu sebesar dana kami kerja bertahap. Dia punya patung tugu sudah selesai. Kalau ketemu dana sudah habis, kita orang istirahat, panitia bergerak lagi cari dana. Sudah dapat dana lagi, kami kerja. Dia punya halaman,
dan kami sarun patung dan kami taluk dia punya pinggir. Tuhan sayang kalau tidak ada alangan tahun ini, kami akan resmikan tahun ini. Tapi kalau tidak, kalau ada alangan, maka tahun depan baru kami resmikan. Mungkin itu saja yang sementara Badan Panitia laporkan buat kita semua. Waktu kami kembalikan. Kepala Dinas Perindakop, Kepala Dinas Perikanan, dan juga hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Saudara Kepala Distrik Sumberpon, yang saya hormati Kapol Pos Pon, yang saya hormati Ketua Jemaat Utrek Yari-Yari, Bapak Ibu sekalian, warga jemaat dan warga masyarakat yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita menaikkan pujian, syukur dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan kita manusia, dan juga Allah yang membuat kita alam yang indah ini. Karena di pagi hari ini dan dengan cuaca yang baik, yang cerah, Tuhan bisa mempertemukan kita di atas puncak ini untuk kita sama-sama melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan tugu atau patung pemberkatan sebagai peringatan masuknya Injil di Kampung Yari-Yari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sedikit tertarik dengan tanggal tahun ini, tahun 74. Itu saya sudah besar, saya sudah mengerti, saya di SD. Tapi coba nanti dicek kembali, benar ke tahun ini? Karena tahun ini gereja lama sudah ada. Gereja lama sudah ada. Namun demikian, yang penting bagi kita membuat suatu tanda bahwa memang kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat untuk daerah kita, kampung kita. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 4, waktu Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel, Tuhan mengatakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Tapi patung yang kita buat ini bukan kita buat untuk kita mau menyembah, tetapi sebagai peringatan terhadap pekerjaan Tuhan di Kampung Yari-Yari. Oleh karena itu, kalau tadi panitia melaporkan bahwa ini dikerjakan dengan swadaya, dengan harapan tahun ini juga diresmikan, kalau ada halangan tahun depan. Saya hanya pesan saya kalau bisa resmikan tahun depan pada tanggal yang sama, tanggal 24 Juni 2024. Itu kalau pada tanggal itu saya bisa usahakan untuk ada bantuan sedikit untuk melanjutkan pembangunan ini. Tapi kalau diresmikan dalam tahun ini, tahun anggaran kan sudah berjalan, Pemda sudah mengalokasikan dana untuk ini tidak bisa dirubah lagi. Dan dana bantuan keagamaan tahun ini sudah habis terbagi untuk pembangunan fisik yang ada di ibu kota kabupaten, karena kita akan menghadapi 2 event besar di Teluk Undama, yaitu yang pertama peringatan 100 tahun peradaban di tanah Papua. Karena Undama sebagai pusat peradaban di Papua, maka Undama jadi tuan rumah peringatan 1 abad itu pada tanggal 25 Oktober tahun 2025. Itu semua orang Kristen di tanah Papua, 6 provinsi ini akan datang ke Iwasior. Jumlahnya begitu banyak, ada ribuan, 10.000 sampai 20.000 akan datang ke Iwasior. Apalagi nanti sidang sinode pada tanggal tahun 2027. Maka dana-dana bantuan keagamaan diarahkan untuk menyelesaikan gedung gereja yang ada di kota yang sampai saat ini belum selesai, dan juga untuk membangun gedung auditorium klasis
yang akan digunakan sebagai sekretariat panitia sidang sinode 2027, sehingga dana bantuan keagamaan telah terbagi habis untuk kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga saya tidak bisa janjikan untuk saya datangin akan kasih bantuan. Tapi kalau ini pekerjaan ini berjalan lambat sampai tahun 2024 awal, maka Pemda akan memberikan bantuan untuk menyelesaikan Tugu ini. Nanti setelah ini saya mohon pada panitia bikin permohonan proposal saja, cukup 1 lembar, dan saya bawa supaya saya bisa minta ke panitia atau tim anggaran untuk mengalokasikan sebagian dana untuk pembangunan Tugu ini, sekaligus dana untuk peresmiannya pada tahun 2024, sehingga Tugu atau patung ini bisa cepat dalam 1 tahun kita bisa resmikan, dan ini akan menjadi suatu berkat buat kampung ini. Orang di laut dan kapal ini yang kelihatan duluan. Tadi malam kami sore itu kami lewat situ, ada lampu menyala di atas puncak. Itu apa itu? Saya lihat padahal tempat ini yang lampu ini mungkin kelihatan sekali jauh, masih jauh sudah mulai kelihatan. Apalagi Tugu ini tinggi berapa? Rencana tingginya berapa meter? 2 meter. 2 meter. Kalau patung dia 3 meter. Oh, jadi 5. Jadi ini dibuat trap dulu. Iya, 7 trap. Trapnya tinggi 2 meter. 2 meter. Baru patung dulu di atas. Iya, patung sendiri 3 meter. Berarti 5 meter. Cukup tinggi, sama dengan pohon mangga ini. Dan itu akan kelihatan, dan Rosario juga bisa kelihatan. Nanti setelah patung itu jadi, kita bikin lampu sorot supaya malam itu bisa menyala. Orang di laut bisa lihat patung itu. Ya, ini saja sekedar untuk mengingatkan panitia saja. Nanti coba dibuat dalam satu surat tujuan kepada Bupati, baru nanti serahkan kepada saya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan saya juga bangga karena baru di rumah pun baru dari yang buat ini Tugu peringatan ini. Saya berharap Senebuaya juga bisa, karena Senebuaya yang pertama ya, Injil masuk pertama di sana, lalu dari situ keluar kemari, sehingga kita semua bisa mengenal Injil, mengenal Yesus, dan menjadi pengikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Tuhan memberkati kita semua. Kepada Bapak Wakil Bupati, Tuhan memberkati Bapak. Selanjutnya acara selanjutnya penutup atau ya selesai. Namun ada berkat sedikit yang panitia siapkan. Untuk itu lewat acara kita di hari ini, berakhirnya di hari ini, dengan hormat kami mengundang Bapak Wakil Klasis untuk membawa kita dalam doa, sekalian doa makan. Baik, sebelum kita ambil makan dan minum yang sudah disediakan oleh panitia bagi kita semua, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita patut berdoa sesuai agama yang kita anut masing-masing. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Di mana kami duduk dan di mana kami berdiri, hendak apa yang kami buat tidak tersembunyi dari pandangan dan penglihatan ya Tuhan. Di hari ini, Engkau tahu semua maksud dan tujuan daripada kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama dengan Jemaat Utrecht Yari-Yari untuk melakukan, membangun Tugu pendaratan masuknya Injil di Utrecht Yari-Yari pada tanggal 24 Juni tahun 1974. Tuhan, inilah kami.
Mohon Tuhan Engkau memberkati makan dan minum yang sudah disediakan oleh panitia bagi kami. Sebelum kami ambil daripadanya, kami mohon Tuhan berkatilah makan dan minum ini, agar kami makan untuk mengenyangkan tubuh jasmani kami dan rohani kami dapat dikuatkan olehnya juga. Sebentar juga kami setelah selesai makan daripada itu, Bapak Wakil Bupati bersama rombongannya akan meninggalkan kampung Yari-Yari dan menuju ke tempat di mana hamba-Mu tujui. Di saat hari ini hamba berdoa dan memohon, biarlah Engkau turut bersama-sama dengan hamba-Mu dan tibakan hamba-Mu di tempat yang Dia tujui, agar tiba di sana mereka juga mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibu-ibu yang telah menyiapkan makan dan minum bagi kami, agar mereka menjadi saluran berkat bagi pekerjaan bagi sesama. Inilah kami ya Tuhan, dan inilah doa permohonan kami di siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu, ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih.